Katedral Makassar. Itu kalau dikatakan canggih ya sudah nggak canggih seperti itu, karena gampang bikinnya itu. Ini kemungkinan besar adalah aksi pembalasan. Karena apa? Karena ada rombongan yang ditangkap di Makassar dan sekitarnya dan Gorontalo, akhirnya diangkut ke Jakarta. Saya sudah seperti itu. Melakukan upaya-upaya penangkapan di dua tempat yang saya sebutkan tadi, dan dari hasil dan upaya penangkapan tersebut telah ditangkap 4 orang hadir dalam beberapa pertemuan untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan amaliyah ini, membiayai dan mengirimkan video tentang teknis pembuatan kepada ketiga tersangka lainnya. Ya, ditemukan di rumahnya 2 kilogram lebih. Tim Jibom Gegana tidak berani untuk membawa ke makonya karena itu cuma kena panas saja meledak. Banyak teman-teman media bertanya, Pak, ada beberapa barang bukti yang ditemukan. Memang ada beberapa barang bukti, kaos-kaos, lambang-lambang, bahkan kartu anggota salah satu organisasi terlarang oleh pemerintah. Bahkan ada yang menyebarkan foto-foto. Pak, ini fotonya juga ada pada saat dia melakukan. Ya, apa korelasinya keempat tersangka ini yang katanya organisasi terlarang, yang sudah ormas terlarang ya. Ledakan di area kilang PT Pertamina Balongan belum bisa dipastikan ya, nanti kita lihat ya. Polisi menangkap teroris di Condet dan di Bekasi, dan itu ditemukan ada atribut FPI. Tanggapannya bagaimana, Pak? Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Tapi itu benar anggota FPI bukan sih? Saya nggak tahu, belum dicek dulu. FPI sudah bubar. Kalau seperti ini ceritanya, ini namanya penghinaan terhadap Habib Rizik, terdakwa dan juga kuasa hukum. Hujan-hujanan begini coba. Penghinaan ini, penghinaan. Alasannya, tanya sama mereka, kan yang ngawur mereka. Ada undang-undang advokat di sana, ngawur aja. Kita minta keluar. Tangkap mereka, lakukan tindakan tegas kalau mereka melawan. Ini sudah jelas, adalah bagian dari kelompok beberapa waktu yang lalu, ada kurang lebih 20 orang kita amankan. Mereka bagian dari itu. Hasil mengungkap jati diri siapa pelakunya, suami istri, kemudian nanti juga akan ada penjelasan penangkapan pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada 2 orang ini. Sudah saatnya TNI dilibatkan lebih aktif. Sekarang ini ada rancangan peraturan Presiden TNI mengatasi yang masih berada di meja Presiden dan segera akan ditandatangani. Saya kira dengan pelibatan TNI nanti fungsi intelijen di lapangan menjadi lebih baik sehingga tindakan-tindakan seperti ini bisa kita cegah. Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Pasokannya, jadi sebenarnya bukan losis, tapi ini memang di shutdown dulu posko. Jadi kalau ada warga yang merasa ada masalah dengan pernafasan, kita siapkan. Apakah komut akan dicopot atau dirut nggak dicopot? Itu Pak Menteri bilang nggak ada yang copot-copot. Silakan selesaikan. Kami support komisaris, kami support direksi untuk memperbaiki Pertamina. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Nah, kita ini terlalu banyak oknum. Kita cuma disuruh yang Menteri BUMN ngawasin. Kalau ditanya lebih efektif mana, dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat, surga belum masuk. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Dia minoritas, dia mulai tahu pertama kafir.
Kedua, goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Iya dong, kalau mau lawan orang-orang brengsek dia masih jadi penguasa lah. Takut. Nanti demo lagi nih kalau Ahok mulai berkiprah. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gue hajar, gue lawan, gue bilang. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar. Sama seperti saya mempunyai pengertian benar tentang Allah. Sebenarnya menista agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Jadi orang bilang, Cina kafir. Kafir lo, Cina lo, pulang ke Tiongkok. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Artinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Kecuali Arabnya Kristen. Nah, itu repot deh. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham, wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu, ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pintar semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Semua keuntungan dalam melakukan trading dan investasi bisa kalian pelajari dari kelas trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, binary option, dan lainnya. Untuk melakukan trading atau investasi, langkah pertama adalah membuka account, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan kelas trading dan bantuan registrasi. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jadi saya ini adalah salah satu daripada teroris yang mengobarkan aksi teror pertama kali. Kalau dikatakan canggih ya sudah nggak canggih seperti itu, karena gampang bikinnya itu. Jadi itu bukan canggih, tetapi yang terjadi adalah bunuh dirinya ini. Nah, dari pengalaman yang saya tahu, ini terulang lagi. Bahkan lebih memprihatinkan, yaitu dengan cara bunuh diri. Apa tuh yang terjadi sebetulnya? Sering saya sampaikan, sosialisasi terhadap terorisme di Indonesia ini penting sekali. Kenapa harus sosialisasi? Supaya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia itu ngerti benar apa toh faktanya terorisme itu. Ketika masyarakat tidak tahu terorisme apa atau apa yang terjadi di Indonesia ini, akhirnya tidak tahu. Ketika ada teroris yang masuk di kalangan mereka,
mengajarkan paham pemikiran mereka, tidak ada yang mengantisipasi atau kurang mengantisipasi. Karena apa? Masyarakat masih banyak yang tidak tahu. Begini, untuk melakukan aksi bunuh diri itu sampai sekarang masih banyak yang rebutan untuk daftar. Jadi bagi masyarakat nggak usah heran. Tetapi apa yang perlu kita antisipasi itu apa? Jadi supaya masyarakat ini tidak memiliki pemahaman yang seperti itu sampai ke arah situ. Itu sampai sekarang masih banyak yang rebutan mendaftar. Jadi yang diniatkan itu untuk melakukan aksi jihad. Ketika melakukan aksi jihad ini pahalanya besar sekali. Yang kedua, ketika mati maka dia adalah mati syahid, mati yang paling mulia. Nah itu, jadi itu dua tujuan itu yang menyebabkan banyak yang mau. Nah, yang perlu diantisipasi ini adalah apakah aksi seperti itu masuk aksi jihad yang benar atau tidak. Nah ini mari kita bersama-sama untuk memahamkan. Mengebom gereja itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Ini kan programnya Hambali yang sekarang di penjara di Guantanamo, senior saya di Afghanistan. Apa tujuannya? Hanya memberi peringatan kepada umat Kristen karena kejadian Ambon dan Poso. Jadi waktu itu hanya memberi peringatan. Maka bom yang kami buat bom kecil-kecil dan kami letakkan di tempat yang kosong karena hanya memberi peringatan kepada umat Kristen karena kejadian Ambon dan Poso. Walaupun akhirnya kami juga introspeksi, bukan kami pribadi tapi jaringan kami Jamaah Islamiyah pada waktu itu ketika kami diketahui bahwa kami sebagai pelaku, kami dihabisi. Artinya dihabisi bahwa aksi jihad yang semacam itu adalah salah, enggak benar. Kita saja sebagai pelaku saja masih pro dan kontra. Apalagi masyarakat secara umum. Jadi apa panjang ceritanya? Nah, oleh karena itu selama 18 tahun ini selalu saya kampanyakan, mari kita ini sadar, para jihadis mari kita ini sadar. Kemudian sekarang di Makassar sekeluarga itu kalau menurut saya itu mendahulukan hawa nafsu. Apa hawa nafsunya? Hawa nafsunya adalah dia ingin melakukan aksi jihad yang bagaimana bisa lebih menakuti lagi pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh. Saya sebagai orang yang sadar selalu saya menyampaikan klarifikasi, memahamkan kepada mereka kenapa kami ditangkap oleh polisi. Kami ditangkap polisi itu bukan karena sebagai ustadz, bukan karena sebagai aktivis Islam, bukan karena kami mendakwakan negara Islam, bukan, tapi karena kami sebagai pelaku aksi teror, yaitu melakukan pengeboman di Bali. Itu berkali-kali saya sampaikan supaya tidak salah. Pihak teroris ini baik yang alirannya Al-Qaeda ataupun alirannya ke ISIS, itu terutama di Indonesia ini kan masih mengkaitkan dengan peristiwa Ambon dan Poso. Hal ini juga sering sudah saya sampaikan, saya klarifikasi. Permasalahan Ambon dan Poso itu sudah selesai. Hal itu terus sampai sekarang ini. Maka begitu saya dengar berita kemarin tentang aksi bom bunuh diri di depan katedral di Makassar, itu langsung dalam benak saya ini kemungkinan besar adalah aksi pembalasan. Karena apa? Karena ada rombongan teroris yang ditangkap di Makassar dan sekitarnya, memahamkan kepada orang bahwa ini loh ada kedoliman yang dilakukan oleh pihak tersebut. Nah seperti itu. Nah makanya semuanya harus mengantisipasi hal-hal yang semacam itu. DKI Jakarta bersama jajaran Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan upaya-upaya penangkapan di dua tempat yang saya sebutkan tadi, dan dari hasil dan upaya penangkapan tersebut telah ditangkap 4 orang. Yang pertama ZA, laki-laki, umur 37 tahun.
Adapun peran dari saudara ZA adalah membeli bahan baku dan bahan peledak seperti aseton, HCl, termometer, dan aluminium powder. Memberitahukan kepada saudara BS cara pembuatan dan cara mencampurkan cairan-cairan yang telah disiapkan tersebut. Yang kedua adalah saudara BS, laki-laki umur 43 tahun. Peran adalah mengetahui pembuatan handak dan cara membuat handak, menyampaikan kepada saudara NAJ terkait dengan takjil. Mereka mengistilahkannya dengan istilah takjil. Setelah dicampurkan yang akan menghasilkan bom dengan ledakan besar. Yang ketiga adalah saudara AJ, laki-laki umur 46 tahun. Perannya adalah mengetahui dan membantu saudara ZA dalam pembuatan bahan peledak, serta bersama-sama dengan BS mengikuti beberapa pertemuan dalam rangka persiapan melakukan teror dengan menggunakan bahan peledak. Saudara HH yang keempat, laki-laki umur 56 tahun yang ditangkap di Condet. Ini yang memiliki peran yang cukup penting di dalam kelompok ini. Dia yang merencanakan, mengatur taktis dan teknis pembuatan bersama dengan saudara ZA. Hadir dalam beberapa pertemuan untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan amaliyah ini, membiayai dan mengirimkan video tentang teknis pembuatan kepada ketiga tersangka lainnya. Sudah dirakit dalam bentuk kaleng dengan sumbu yang terbuat dari TATP, triaceton triperoksida. Ini adalah sebuah senyawa kimia yang mudah meledak dan tergolong sebagai high explosive yang sangat sensitif. Dapatkan di TKP tentunya akan menjadi temuan awal yang akan didalami oleh teman-teman penyidik Densus 88 anti teror Polri. Ya, termasuk itu. Jika ada keterkaitan, itu kan sebagai temuan awal. Akan didalami oleh teman-teman Densus 88. Nanti perkembangannya Pak Yusri dan tentunya nanti dengan Divhumas dan Densus 88 akan memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan hasil penyidikan. Yang terpenting adalah bahwa upaya-upaya untuk melakukan teror, saya ulangi, upaya-upaya untuk melakukan teror dengan menggunakan bahan peledak atau bom di wilayah DKI Jakarta bisa kita monitor, bisa kita deteksi, bisa kita cegah sehingga Jakarta lebih khusus menjelang bulan suci Ramadan bisa tetap berada dalam situasi yang kondusif. Terkait dengan tersangka teroris yang telah diamankan di Makassar, mereka merupakan kelompok atau terafiliasi langsung dengan jaringan JAD yang sama persis
pos mereka atau markas mereka di Villa Mutiara yang ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 yang lalu. Peristiwa di Makassar tersebut, Polri telah mengeluarkan direktif mencermati kejadian peledakan bom di Gereja Katedral Kota Makassar dengan memberikan instruksi ke seluruh jajaran, di mana direktif tersebut disampaikan setelah kejadian, yaitu tanggal 28 kemarin. Yang pertama adalah memetakan wilayah yang memiliki kerawanan kelompok atau pihak radikal yang pro kekerasan dan intoleransi untuk mewaspadai dan melaksanakan deteksi setiap perkembangan dan gejala yang terindikasi ke arah tindakan aksi teror bom dengan memberdayakan jaringan intelijen di wilayah masing-masing. Kemudian melakukan koordinasi secara intens dengan Satgas di wilayah, melakukan pengamanan dan penjagaan secara terbuka dan tertutup, kemudian meningkatkan koordinasi dengan aparat TNI, Pamdal, serta instansi terkait, kemudian melakukan himbauan melalui public address maupun melalui media, kemudian mengoptimalkan pola rayonisasi dalam menghadapi setiap perkembangan situasi bila diperlukan. Yang terakhir, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota secara optimal dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Jadi terkait dengan kegiatan ini, yang jelas terafiliasi dengan jaringan JAD. Yang saya sampaikan tadi, bahwa kasus yang terjadi bom bunuh diri tersebut adalah jaringan JAD yang sama persis dengan yang ditangkap oleh Densus 88 pada tanggal 6 Januari 2021 yang lalu. Terkait dengan pertanyaan tersebut, Densus 88 masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut, ya. Kita melakukan bukti bahwa keseriusan kita melakukan, ya, sampai periode selama tahun 2021, sejak Januari sampai dengan Maret ini, Densus 88 telah menangkap sebanyak 94 tersangka teroris, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa sebelum kejadian Polri telah melakukan penangkapan-penangkapan. Itu adalah merupakan wujud dari preventive strike, ya. Jadi pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi. Ya, dan kita telah melakukan penangkapan-penangkapan tersebut sejak Januari. Itu menunjukkan, ya, perencanaan-perencanaan itu akan benar-benar bisa terjadi, ya. Jadi saya katakan bahwa teroris itu merupakan sel tidur. Untuk itu berkali-kali kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bersama-sama. Ya, perannya adalah mewaspadai terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat. Seperti di Villa Makassar, di Villa Mutiara Makassar, di mana pengajian-pengajian tersebut setidaknya masyarakat ketika melihat perkumpulan yang asing bisa melaporkan kepada aparat kepolisian. Seperti Villa Mutiara itu di sebuah perumahan yang dilakukan pertemuan-pertemuan yang semuanya orang dari luar. Artinya bukan dari komplek tersebut. Paling tidak aparat setempat, RT atau RW bisa melaporkan keberadaan orang-orang tersebut. Sama seperti kelompok teroris JI yang ada di Lampung. Ya, itu
dia sampai posisinya di tengah sawah. Tapi setidaknya ada kepala lingkungan, ada RT yang bisa melapor kepada aparat kepolisian. Tentu dalam hal ini diperlukan peran kerjasama masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan aksi-aksi radikal dan terorisme di Indonesia. Kayak gini, saya ngomong ya. Enggak, biar ini kita kan masalah teroris ya. Ya, dia masalah ini, masalahnya masalah apa? Jual beli. Jadi sama kayak saya belajar bahasa Inggris tapi ditanyanya IPA gitu loh. Jadi bingung kita jawabnya. Oke, perkembangan dari 4 terduga teroris yang sekarang sudah kita lakukan penangkapan dan kita penahanan sekarang ini. Yang pertama adalah saudara ZA. Ini saya kupas dulu. ZA ini kan kemarin kita tangkap di kediamannya di daerah Bekasi. Apa perannya ZA? ZA ini adalah yang merakit bom. Bomnya bom botol namanya. Yang kita amankan di kediaman ZA. Ada 5 bom botol aktif. Yang isinya adalah TATP, high explosive, yang ledakannya cukup besar, ya, high explosive, yang sudah siap untuk digunakan. Ada 5. Kemudian kita temukan lagi ada 1,5 kilogram TATP. Per 1 botol itu sekitar 100 gram ya, sampai 200 gram itu per botol itu. Ini 1,5 kilo, nanti silakan dikalikan nanti. Kemudian kita temukan lagi bahan baku untuk membuat TATP di kediamannya. Kediaman si saudara ZA. Juga ada beberapa barang bukti yang lain yang kita temukan. Kemudian berkembang beda cuma sekitar 1 jam kita temukan lagi, kita berhasil menangkap salah satu lagi tersangka inisialnya HH di daerah Condet. Siapa HH? HH ini adalah motivator, fasilitator, dan pendana. Dia yang mengatur semuanya, yang merencanakan baik itu berapa kali pertemuan di rumahnya, baik itu bagaimana cara membuat bom dan membiayai pembelian bahan-bahan untuk pembuatan bom dan juga menyiapkan cara membuat bom. Saudara HH ini kerjanya setiap hari adalah jual beli kendaraan bermotor. Mungkin teman-teman ada yang ke sana. Ya, ditemukan di rumahnya 2 kilogram lebih TATP. TATP itu high explosive ya, yang kemarin sempat diledakkan. Kenapa didisposal? Karena pihak tim J-Bom Gegana tidak berani untuk membawa ke makonya karena itu cuma kena panas saja meledak, kena gesekan saja bisa meledak. Ya, karena TATP itu campuran dari cairan-cairan bahan kimia. Saya nggak sini nanti jadi tutorial nanti buat teman-teman nanti. Itu dicampur jadilah TATP. Bentuknya adalah serbuk putih. Itulah yang dijadikan bahan utama untuk meledak. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam pipa. Kalau di saudara HH itu pipa yang dia campur masuk ke gotri. Paku. Jadi kalau meledak nancep. Dia meledak, paku-paku itu akan terbang ke orang-orang yang ada di situ. Ya. Nah, itu 2 kilo dan ada masih banyak lagi kita temukan. Kita temukan di saudara HH ini karena memang tempat membuatnya di tempatnya saudara HH juga. Ya, di saudara HH. Jadi 4 tersangka ini, yang 1 sebagai fasilitator dan 3 ini membuatnya di situ. Tapi yang menjalankan pembuatan semua adalah saudara ZA. Ditemukan juga ada untuk bom panci. Ada lagi yang low explosive, dia udah atur. Ya. Yang dia namakan sendiri itu adalah takjil. Kalau sudah jadi, itu yang dikatakan takjil.
ya oleh mereka. Itu sekitar ditotalkan dengan yang ada di saudara Z itu sudah 12 yang siap untuk diledakan. Jadi 5 yang di tempatnya si siapa? Saudara ZA, ada 7 yang di tempatnya si saudara HH. Ada 2 kilogram lebih, ada lagi yang memang akan dicampurkan lagi. Kalau mau ditotalkan semua itu hampir 100 lebih bom yang akan disiapkan. Ya. Kemudian berkembang lagi, satu lagi tersangka kita amankan di daerah Cirende, daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Namanya AJ, inisialnya. AJ juga ini membantu saudara ZA untuk pembuatan. Juga ikut rapat-rapat terus. Terus kemudian satu lagi namanya BS. BS ini kita tangkap di Mall ITC. Di Mangga 2 Pademangan. Dengan waktu yang bersamaan, kalau tidak nanti malah kabur kan. Waktunya bersamaan, memang sudah kita lakukan pengejaran. 4 sudah kita amankan sekarang, yang kita tahan. Dengan perannya masing-masing. Banyak teman-teman media bertanya, Pak, ada beberapa barang bukti yang ditemukan. Memang ada beberapa barang bukti, kaos-kaos, lambang-lambang, bahkan kartu anggota. Salah satu organisasi terlarang oleh pemerintah. Bahkan ada yang menyebarkan foto-foto. Pak, ini fotonya juga ada pada saat dia melakukan, ya. Nah, sekarang tim masih mendalami apa korelasinya keempat tersangka ini yang katanya organisasi terlarang yang sudah ormas terlarang ya, bukan ormas terlarang yang ada yang kemarin dinilai oleh pemerintah, dengan dia sebagai tersangka anggota teroris. Nah, ini yang saya katakan, ini akan kita dalami, masih kita dalami. Termasuk ada yang menanyakan, Pak, ada hubungannya nggak dengan Makassar, JAD Makassar? Sampai dengan saat detik ini belum ada hubungannya antara ledakan bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dengan yang kemarin kita amankan 4. Itu belum. Karena ini masih sangat pagi untuk saya sampaikan. Termasuk apa sih sasarannya, apa motivasinya, kelompok apa. Yang Jakarta ini baru kemarin siang kita tangkap. Jadi masih pagi sekali, masih dini. Sekarang yang bersangkutan masih kita dalami terus. Termasuk apa yang mau ditanyakan oleh teman-teman media, itulah yang sebenarnya didalami oleh Densus penyidik Densus 88 semua. Termasuk juga apakah masih ada tersangka lain? Ya, kemungkinan ada. Ya, karena ini kan mereka berkelompok, jaringan orang bilang. Cuma kalau masuk jaringan JAD belum. Apakah masih ada tersangka lain? Kemungkinan ada. Ya, karena masih didalami. Penyidik masih mendalami, juga tim Lafor juga masih mendalami temuan-temuan, bukti-bukti yang ada. Berapa banyak sih ini? Apakah kemungkinan masih ada barang bukti yang lain? Apakah dia terafiliasi dengan satu kelompok ormas? Ini masih didalami oleh tim penyidik. Saya mengharapkan teman-teman media juga sabar, kan penyidik ini masih terus. Karena teman-teman media ini maunya langsung gol kalau main bola itu. Jangan dulu, belum ini. Ya, jadi hari ini itu update-nya, termasuk barang-barang bukti. Coba saya katakan tadi bahwa memang temuan barang bukti yang diduga termasuk campuran akan dibuat bom ini cukup besar. Ya, hitungan saja untuk ini sekitar hampir ratusan nanti yang akan dibuat takjil-takjil menurut mereka. Ya, awalnya bahwa mereka akan pada saat nanti mereka bermain takjil itu mereka sudah pegang masing-masing. Tapi bermainnya kemana ini masih kita dalami. Apakah masih ada lagi yang lain? Ya, masih kita dalami, ada kita kejar secepatnya. Nanti akan kami sampaikan ke teman-teman media semuanya. Ledakan di area kilang PT Pertamina Balongan belum bisa dipastikan ya, nanti kita lihat ya. Jadi belum bisa disampaikan apakah keterlibatan itu terkait atau tidak. Nanti kita akan update lagi ya. Polisi menangkap teroris di Condet dan di Bekasi, dan itu ditemukan ada atribut FPI. Tanggapannya bagaimana, Bang? Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Tapi itu benar anggota FPI bukan sih? Saya nggak tahu, belum dicek dulu. FPI sudah bubar.
Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Semua keuntungan dalam melakukan trading dan investasi bisa kalian pelajari dari kelas trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, binary option, dan lainnya. Untuk melakukan trading atau investasi, langkah pertama adalah membuka account, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan kelas trading dan bantuan registrasi. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.